This is my church, this is my home, and this is my family. Bahagia. Shalom semuanya. Senang sekali saya bisa kembali menjumpai saudara di acara doa pagi, walaupun masih secara online. Kita berdoa saudara ya, suatu waktu kita bisa kembali melakukan doa pagi secara onsite. Saudara, saya masih akan meneruskan apa yang saya sampaikan sudah mungkin ini kali yang keempat saudara ya. Saya berbicara dengan topik menikmati berkat Tuhan. Dari kitab Pengkhotbah kita melihat bahwa banyak hal dalam kehidupan manusia itu seringkali sia-sia dilakukan. Yang terpenting di dalam kehidupan, kalau kita mau hidup menikmati kehidupan kita di dalam hidup yang pendek ini adalah menikmati waktu demi waktu yang singkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Saya sudah berbicara tentang menikmati waktu bersama dengan sesama kita, keluarga jasmani, keluarga rohani kita. Nah, 2 minggu yang lalu saya juga masuk di dalam poin kedua, menikmati waktu bersama dengan Tuhan. Ya, jadi inti dalam hidup yang berbahagia adalah kita bisa menikmati waktu yang Tuhan beri. Menikmati waktu itu adalah dengan bersekutu, ya, baik dengan keluarga jasmani, rohani dengan sesama, dan tentunya menikmati waktu bersama dengan Tuhan. Ya, saya mau ulang kembali secara singkat, saudara ya, apa yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu supaya kita kembali diingatkan untuk kemudian kita masuk dalam topik kita pagi ini. Nah, 2 minggu yang lalu saya berbicara tentang menikmati persekutuan dengan Tuhan. Ya, nah saya mengambil ayat dari Kejadian 5 ayat 22 dan 24. Setelah itu Henokh hidup dalam persekutuan dengan Allah selama 300 tahun. Karena Henokh selalu hidup akrab dengan Allah, ia menghilang karena diambil oleh Allah. Intinya satu saudaraku, message yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu adalah begini. Kalau kita bisa menikmati waktu bersama dengan Tuhan, maka pasti kita ingin berlama-lama sama Tuhan. Ya, Musa juga. Musa berada di Gunung Sinai 40 hari 40 malam. Henokh 300 tahun. Tiap hari berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, bersekutu dengan Tuhan. Jadi poinnya adalah kalau di dalam doa kita nggak bisa berlama-lama, maka ada sesuatu yang perlu kita bereskan. Itu tandanya kita belum bisa menikmati waktu kita bersama Tuhan. Jadi ada yang perlu kita bereskan. Poinnya itu saudaraku. Sekali lagi ya. Kalau kita beres ya, ada bersekutunya itu dengan baik, maka pasti bukan karena keharusan, tapi karena rasa ingin kita ya. Kita ingin berlama-lama bersekutu dengan Tuhan. Itu pasti. Ya, jadi kalau kita belum mengalami itu, mari kita sekarang belajar bagaimana supaya kita mengalami itu. Nah, ada yang mau sampaikan pada saudara yang menghalangi kita menikmati waktu persekutuan kita dengan Tuhan. 2 minggu lalu saya sudah sampaikan dengan mengambil contoh Hana. Ya, apa sih problemnya Hana, saudaraku? Ternyata problemnya Hana itu dia punya sakit hati. Sakit hatinya yang pertama adalah kepada suaminya, karena suaminya menikah lagi. Kenapa suaminya menikah lagi? Karena tidak punya anak. Kenapa Penina menghina dia? Ini istri mudanya suaminya ya. Yaitu karena dia tidak punya anak. Dan Alkitab katakan bahwa dituliskan Tuhan menutup kandungan Hana. Ya, jadi pada masa itu orang selalu berpikir kalau seorang wanita tidak punya anak itu aib ya, dia akan dihina, ya suaminya boleh kawin lagi. Nah, itu karena mereka meyakini karena orang itu dikutuk oleh Tuhan. Jadi karenanya kesimpulannya yang ketiga juga pastinya
Hana sakit hati kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itulah yang punya kuasa untuk memberi anak. Nah, saudara perhatikan baik-baik poin ini, saudara ya. Kalau kita ternyata ada sakit hati sama Tuhan, kita nggak mungkin bisa menikmati jam-jam doa kita. Nah, hampir semua orang tidak menyadari kalau dia sakit hati sama Tuhan. Saya juga yakin sekali saat itu Hana tidak menyadari kalau dia sakit hati sama Tuhan. Ya, sampai satu waktu dia membuat sebuah keputusan untuk dia melakukan pemberesan dengan Tuhan. Ya, nah di situ baru dia mengalami kelegaan. Ini yang penting, saudaraku. Yang saya mau sampaikan message-nya adalah begini, bahwa ternyata di dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang-orang yang sudah percaya Tuhan, bahkan mungkin sejak lahir, bahkan mungkin sudah puluhan tahun kita ikut Tuhan, sudah pelayanan, sudah khotbah dan lain sebagainya, tapi kita harus waspada, ternyata sering kali ada peristiwa-peristiwa terjadi di dalam hidup kita. Ujungnya itu atau akarnya kita sebenarnya itu pahit sama Tuhan. Kita itu sakit hati sama Tuhan. Kenapa? Karena di pikiran bawah sadar kita meyakini bahwa sebenarnya Tuhan punya otoritas untuk menghindarkan kita dari peristiwa itu. Nah, apa yang dilakukan Hana? Hana membawa semua kepahitan hatinya kepada Tuhan. Ya, dikatakan dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Lalu yang kedua, dia berdoa terus-menerus mencurahkan seluruh perasaan sampai mengalami kelegaan. Ya, penting sekali kita melakukan hal ini, saudara ya, membereskan supaya waktu kita berdoa kita benar-benar mengalami terobosan, kita mengalami kelegaan. Hari ini saya mau lanjutkan, saudaraku. Hal kedua yang bisa menghambat hubungan kita dengan Tuhan adalah luka-luka pada jiwa kita, kerusakan yang terjadi pada jiwa kita, trauma, kepahitan, dan macam-macam yang pernah terjadi di masa lalu. Penting sekali, karena hal ini menghambat hubungan kita dengan Tuhan, dan penting sekali kita membereskannya, saudaraku. Sekali lagi ya, clue-nya adalah cirinya, kalau kita beres sama Tuhan dan kita bisa menikmati hubungan kita dengan Tuhan, seharusnya kita pingin berlama-lama di dalam doa kita. Jadi kalau kita belum bisa berlama-lama dalam doa kita, ya kalaupun itu lama karena terpaksa, karena sebenarnya kita nggak menikmati, berarti ada yang kita perlu bereskan. Nah, saya mengutip Peter Scazzero, saudaraku, ya. Ini bukunya luar biasa ya, saudaraku, memberkati banyak sekali orang-orang di dunia ini ya. Peter Scazzero seorang gembala sidang ya. Dia dulu mengalami banyak luka dalam hidupnya dan dia mengalami pemulihan ya, dan kemudian dia tuliskan pengalaman hidupnya di dalam bukunya Emotionally Healthy Spirituality. Saya sangat merekomendasikan untuk saudara semua membaca buku ini baik-baik, penting banget. Di dalam bukunya Peter Scazzero bilang begini, saudaraku, beribadah, saat teduh, kelompok kecil, memberi persembahan, melayani, menginjil, dan lain-lainnya. Saya pakai bahasa gereja kita ya, saudara ya. Beribadah, apakah itu ibadah onsite, ibadah online, saat teduh nih, tiap hari kita saat teduh, ikut kelompok kecil ya, memberi persembahan, pelayanan kita, juga melakukan penginjilan dan lain-lainnya, merupakan langkah-langkah yang sangat baik untuk memulai perjalanan bersama Kristus. Namun semua itu tidaklah cukup. Setelah beberapa tahun, banyak orang akan menyadari bahwa pola perilaku yang berakar di masa lalu, kerusakan-kerusakan jiwa kita di masa lalu, yang menjauhkan mereka dari Kristus, masih tetap kuat tertanam. Perhatikan ini baik-baik. Jadi itu dialami oleh banyak orang termasuk saya.
Bahkan pada waktu saya sudah jadi gembala, saudaraku, melayani khotbah luar biasa segala macamnya, ternyata apa yang saya pernah alami di masa lalu saya itu masih menjadi hambatan-hambatan penghalang hubungan saya dengan Tuhan dan hubungan saya dengan sesama. Demikian juga Peter Sasero. Peter Sasero, saudaraku, kalau kita baca bukunya, dia cerita, waktu dia mengembalakan, gerejanya berkembang nih, tapi akhirnya saking dia begitu dipengaruhinya dengan masa lalunya, istrinya tinggalkan dia, saudara. Istrinya keluar dari gerejanya, istrinya nggak tahan hidup sama dia. Bayangkan, saudara. Ya. Dan ini dialami oleh banyak sekali orang Kristen, termasuk gembala-gembala, pengerja-pengerja. Udah ikut Tuhan nih belasan tahun, puluhan tahun. Wah, udah melakukan banyak hal. Tetapi sesungguhnya masih ada banyak peristiwa-peristiwa masa lalu yang belum dibereskan. Masih banyak kerusakan-kerusakan jiwa kita yang dampak daripada apa yang terjadi di masa lalu. Itu belum selesai dan itu menghambat hubungan kita dengan Tuhan dan menghambat bahkan menghancurkan hubungan kita dengan sesama kita. Baik dengan keluarga jasmani maupun keluarga rohani maupun dengan masyarakat. Saudaraku, Peter Sasero ini menjelaskan begini, saudaraku, di dalam bukunya, pesan yang dia sampaikan begini. Tidak mungkin seseorang itu mencapai pertumbuhan rohani secara maksimal, secara optimal, ya, secara baik, ya. Tidak mungkin seseorang itu mencapai pertumbuhan rohani secara baik kalau jiwanya, kerusakan-kerusakan pada jiwanya belum diselesaikan. Kita lanjutkan. Saya mau kasih contoh yang nyata ya, saudaraku ya. Kehidupan di Alkitab ya. Ini penting banget kita pahami, saudara ya. Kita bandingkan kehidupan Daud sama kehidupan Saul, saudaraku ya. Daud, bagaimana kehidupan Daud? Kehidupan Daud ya, penyebab luka atau kerusakan pada jiwa Daud itu terlihat dengan jelas kalau kita baca Alkitab. Yang pertama, ayahnya meremehkan dia. Ya, kita tahu ayat ini ya, waktu Samuel datang mau mengurapi salah satu dari anaknya Isai untuk menjadi raja karena Tuhan pilih anak dari Isai, tapi Tuhan belum sebutkan siapa. Samuel datang, ternyata Daud gak dipanggil. Kakak-kakaknya Daud semuanya diperhadapkan oleh Isai, papanya Daud, kepada Samuel. Daud enggak. Berarti jelas papanya itu meremehkan. Dan konfirmasi kita bisa lihat dari Mazmur yang ditulis oleh Daud. Daud di dalam Mazmur 27 ayat 10 menuliskan seperti ini. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Dari apa yang ditulis di kitab Mazmur ini kita bisa tahu bahwa Daud anak tertolak, anak yang tidak diinginkan, anak yang diremehkan, disingkirkan oleh keluarganya. Yang kedua, kakak-kakaknya pun meremehkan dia. Kita tahu peristiwa ini, saudaraku, satu waktu kakak-kakaknya, beberapa kakaknya sedang berperang, jadi tentaranya Saul. Ya, Daud disuruh ayahnya untuk mengantarkan makanan. Daud datang, ini kan baik kan. Tapi apa yang dikatakan oleh kakaknya, justru kakaknya Eliab kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu? Ngenyek, saudaraku, kalau orang Jawa bilang. Dia ngejek Daud. Karena Daud itu disuruh melakukan pekerjaan yang remeh-temeh gitu ya. Yang cuma mengembalakan 2-3 ekor gitu. Dianggap nggak penting di dalam keluarga. Kakak-kakaknya jadi tentara. Ya, aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan di hatimu. Kau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Kakaknya nggak berterima kasih sama Daud, bahkan menghina Daud. Sudah perhatikan. Jelas Daud punya luka dalam kehidupan masa lalunya. Tetapi anehnya, akibat dari luka-luka di masa lalu Daud tidak lagi terlihat kalau kita baca Alkitab. Di dalam kehidupannya secara dewasa. Nah, contoh yang paling jelas adalah dosa-dosa yang dilakukan oleh Daud lebih disebabkan oleh kedagingan. Bukan karena kerusakan jiwa pada masa lalu. Contohnya, dia berzina dengan Batseba di masa kemapanan.
bukan diakibatkan oleh luka-luka masa lalu. Jadi dia itu, jadi gini ya saudaraku, walaupun kita beres semuanya dari kehidupan masa lalu kita, bukan berarti terus kehidupan kita beres sepenuhnya. Kedagingan bisa jadi musuh utama kita. Nah, musuh utamanya Daud bukanlah beban dari masa lalunya, tapi musuh utama Daud, sebagaimana juga kita alami, kedagingannya. Dosa, dia jatuh dalam dosa bukan karena kerusakan pada masa lalu, tapi karena kedagingannya. Kesimpulannya apa? Daud sudah mengalami pemulihan dari luka-luka masa lalunya, sehingga tidak menjadi beban ataupun penyebab kejatuhannya. Juga di dalam, saya kurang menuliskannya, juga di dalam dia memimpin, itu tidak mempengaruhi gaya kepemimpinannya. Bahkan Daud adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Dia memimpin Gua Adulam dari para pecundang di bawah kepemimpinan Daud itu menjadi tentara-tentara yang luar biasa. Ya, saya menduga Daud ini mengalami pemulihan ini dari Tuhan di padang gembala, justru di tempat di mana dia dibuang, gitu ya. Keluarganya meremehkan dia, suruh menggembalakan kambing domba yang tidak banyak itu di padang gembala. Nah, setiap hari Daud sendirian di sana. Apa yang dia lakukan? Dia main musik, dia nyembah Tuhan, dia bersekutu dengan Tuhan dan Tuhan pulihkan dia di situ. Itu penafsiran saya. Ya, jadi Daud itu sudah mengalami pemulihan sehingga pada saat dia dewasa, kita tidak lagi melihat akibat-akibat lukanya. Terbalik dengan Saul, saudaraku. Saul, mari kita lihat. Saul itu penyebab lukanya justru tidak terlihat kalau kita membaca Alkitab. Kenapa? Di 1 Samuel 9 ayat 1 dan 2 dikatakan begini. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis bin Abdiel bin Zeror bin Bekorat bin Afia, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Nah, Kis ini adalah papanya Saul. Jadi Saul itu anak orang kaya raya, ya. Orang ini ada anaknya laki-laki, namanya Saul. Seorang muda yang elok rupanya, tidak seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Luar biasa, saudaraku. Saul itu latar belakangnya, anak orang kaya raya, paling ganteng se-Israel, saudaraku. Ya, saat itu belum ada kontes-kontes. Kalau kontes dia pasti menang. Pria paling ganteng se-Israel dan paling tinggi se-Israel. Waduh, saya ngebayang saudaraku ya. Itu cewek-cewek kalau berhadapan dengan Saul lututnya gemeteran semua. Ya, karena ganteng banget, tinggi gitu, gagah banget gitu ya. Kalau kita lihat di sini saudaraku, sepertinya justru Saul punya masa lalu yang luar biasa. Excellent. Ya, anak orang kaya raya, paling ganteng se-Israel, paling tinggi se-Israel. Tapi saudaraku, dari sini kita akan belajar ya bahwa kerusakan itu bisa terjadi pada siapa saja dengan latar belakang apapun. Ya, latar belakangnya Saul seolah-olah Saul datang dari keluarga yang dimana dia tidak akan mengalami kerusakan. Tapi yang terjadi justru pada saat Saul dewasa, akibat-akibat luka masa lalunya itu sangat jelas terlihat. Kita lihat, yang pertama, Saul itu minder luar biasa. Ya, padahal anak orang kaya, paling ganteng, paling tinggi se-Israel. Kita lihat di 1 Samuel 9:21. Tetapi jawab Saul, waktu Samuel bilang, kamu dipilih Tuhan untuk menjadi raja. Bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku? Di sini kita lihat keminderan dia. Merasa sangat tidak layak waktu dipilih jadi raja. Bahkan pada saat mau diurapi saudaraku, 1 Samuel 10, 21, 22, sesudah itu disuruh nyala suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Ya, karena Samuel bilang Tuhan pilih raja dari suku Benyamin. Ya, nah, tampil. Akhirnya disuruhlah, maka didapati kaum keluarga matri. Dari suku Benyamin terpilih kaum keluarga matri. Akhirnya disuruh nyala kaum keluarga matri tampil ke muka seorang demi seorang. Maka didapatilah Saul bin Kis. Ya, akhirnya pokoknya Samuel katakan Saul bin Kis yang dipilih Tuhan jadi raja. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan.
Sebab itu ditanyakanlah pula lah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Saking mindernya, saudaraku, waktu mau diurapi jadi raja ngumpet ya. Ya, jelas banget Saul minder. Nah, yang kedua, akibat luka pada masa dewasa Saul adalah selalu tidak taat karena takut tidak populer. Ya, jadi dosa-dosa Saul itu beda sama dosanya Daud. Dosanya Daud disebabkan kedagingan. Dosa-dosanya Saul itu semuanya disebabkan oleh kerusakan masa lalunya. Yang pertama, 1 Samuel 13:89. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, perhatikan yang saya kasih warna lain, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu, lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Saudara perhatikan, Tuhan sudah tetapkan ada jabatan raja, ada jabatan imam. Yang boleh mempersembahkan saat itu korban kepada Tuhan pada saat itu hanya imam. Imamnya saat itu adalah Nabi Samuel. Ya, tapi karena nggak datang-datang, Saul sebagai raja, dia nunggu udah lama nggak datang-datang. Lalu apa yang dia lihat? Dia masih sabar sampai kesabarannya habis adalah mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Jadi dia sangat takut tertolak, saudaraku. Ya, begitu rakyat mulai meninggalkan dia, dia tidak lagi populer ya, orang-orang mulai pergi dari dia takut sekali, langsung dia tidak taat sama Tuhan. Dia langgar aturan Tuhan dan dia mempersembahkan korban kepada Tuhan dan Tuhan marah. Yang kedua juga demikian. 1 Samuel 15 ayat 8 sampai 9. Agag, ya kan dia disuruh basmi semua bangsa Amalek bersama kambing dombanya, hartanya semua musnahkan. Tuhan bilang gitu. Tapi enggak, dia lakukan begini. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu, ya, jadi dia sangat takut ditinggalkan oleh rakyat, ya. Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag, melanggar perintah Tuhan. Dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, Tuhan perintahkan semuanya dihabisi. Manusia, hewan semuanya habisi. Pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Perhatikan. Selalu menjaga popularitas. Ini adalah beban luka dari masa lalu. Karena menjaga popularitas, dia berkali-kali melanggar perintah Tuhan. Ketiga, iri hati kepada Daud karena lebih populer. Ya, kita lihat ya, ini mempengaruhi gaya kepemimpinan Saul ya. Dia insecure ya saudara. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat marah sekali dia. Ya, padahal Daud berperang bagi dia. Daud setianya luar biasa. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Jadi dia curiga, insecure sama Daud. Sejak saat itu dia mengupayakan untuk membunuh Daud. Padahal Daud adalah jenderalnya yang sangat setia kepada dia. Sangat berjasa kepada dia. Dan Daud itu menantunya sendiri. Suami dari anaknya. Tapi dia begitu dikuasai oleh iri hatinya. Dia mau berupaya mati-matian membunuh Daud. Bahkan sekalipun Daud berkali-kali berbuat kebaikan, tetap dia berupaya membunuh Daud. Saudara. Bayangkan. Dikuasai oleh kerusakan masa lalunya. Kesimpulannya apa? Saul pasti mengalami luka, trauma, atau nilai-nilai yang salah di dalam kehidupannya di masa lalunya. Saul pasti mengalami kerusakan pada jiwanya. Message yang saya mau sampaikan, perhatikan baik-baik. Nggak ada orang yang steril, saudaraku. Termasuk sekalipun latar belakang kita seolah-olah baik semuanya. Nggak ada yang steril.
Kalau kita lihat latar belakangnya Saul, itu sepertinya luar biasa sekali. Ternyata Saul mengalami banyak kerusakan pada jiwanya. Jadi kerusakan pada jiwa itu bisa saya katakan hampir pasti dialami semua orang. Cuma bentuknya berbeda-beda dan tingkat kerusakannya berbeda-beda. Tapi nggak ada yang steril. Dan yang kedua, ini penting sekali, Saul tidak mengalami pemulihan atas luka-lukanya, sehingga berdampak kepada dosa-dosa yang dilakukannya kepada Tuhan. Mempengaruhi hubungannya dengan Tuhan. Beban masa lalu kita mempengaruhi sekali hubungan kita dengan Tuhan. Juga berdampak kepada hubungannya dengan orang lain. Dengan Daud, dengan yang lain gitu ya. Dan kepada gaya kepemimpinannya. Perhatikan. Ya, ada satu buku judulnya Overcoming the Dark Side of Leadership. Bagus banget buku itu, dibuat berdasarkan riset yang dilakukan terhadap pemimpin-pemimpin rohani di gereja dan juga pemimpin negara di Amerika. Saudaraku, ada begitu banyak memimpin dengan begitu luar biasanya, bahkan pemimpin-pemimpin gereja dipakai Tuhan luar biasa. Ya, di tengah kecemerlangannya itu ternyata punya sisi gelap yang diakibatkan oleh kerusakan masa lalu, dan itu mengakibatkan hal yang sangat buruk, saudaraku. Ya, lalu kenapa Daud pulih sementara Saul tidak? Ya, sama-sama ada luka pasti ya, tapi kenapa Daud pulih, Saul tidak? Kita lihat bagaimana respon Daud waktu dia ditegur Nabi Nathan. Ya, dia berzina sama Batsheba hamil, lalu kemudian dia bunuh Uria. Tuhan tahu, Tuhan tegur melalui Nabi Nathan. Ini jawaban Daud. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Jadi satu ciri Daud kenapa dia bisa pulih adalah dia orang yang straightforward, langsung. Enggak belok-belok, enggak banyak alasan, enggak pakai topeng, enggak pakai macam-macam. Waktu ditunjukkan ketidakberesan dalam hidupnya, langsung dia merendahkan diri dan mengakui. Ini penting sekali dalam pemulihan diri. Ya, 2 Tawari 7 ayat 14 itu ayat tentang pemulihan diri. Tuhan bilang gini, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa mencari wajahku dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga, aku akan mengampuni dosa mereka dan aku akan memulihkan negeri mereka. Ini yang dilakukan Daud, merendahkan diri, sadar. Iya, saya salah Tuhan. Mencari wajah Tuhan, berdoa mencari wajah, dan berbalik dari jalan-jalan jahat. Nah, jadi yang saya bayangkan waktu dia di padang gembala, Tuhan ingatkan akan kerusakan-kerusakan yang dia alami, sakit hati, pahit, dan lain sebagainya. Daud juga langsung mengambil sikap merendahkan diri, sungguh-sungguh berdoa mencari Tuhan, mengejar pemulihan. Dan dia mengalami pemulihan. Bedanya dengan Saul, waktu Saul ditegur tentang kesalahannya, dia jawab begini, tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Ya, jadi nyalahinnya rakyat. Dan dia tunjukin, dia itu bikin dosa karena takut ditinggal rakyat. Dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, ya, pakai alasan, pakai topeng, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan, sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kita lihat, saudaraku, Saul tidak mengakui kesalahannya sama sekali. Saul pakai alasan, Saul lemparkan kesalahan kepada orang lain. Dia tidak bersalah. Itu yang dari dia katakan. Yang kedua, waktu ditegur dengan dosanya kedua, lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku.
Dan aku membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk dipersembahkan, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Sekali lagi, waktu kesalahan kedua ditegur, dia sama sekali tidak merasa bersalah, saudara. Dia lemparkan kembali kesalahan itu kepada rakyat. Rakyat yang mengambil. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Ya, sikap-sikap Saul yang seperti ini, yang tidak pernah mau introspeksi diri, yang tidak pernah mau mengakui kelemahannya, tidak pernah mau mengakui kerusakannya, tidak pernah mau mengakui dosa-dosanya, membuat Saul tidak bisa mengalami pemulihan di dalam kehidupannya. Yuk, saya mau tutup dengan hal yang sangat penting, saudaraku. Ya. Ini yang saya sebut sebagai sindrom Saul. Ini istilah saya yang bikin sendiri, saudaraku ya. Sindrom itu adalah gejala-gejala penyakit tertentu gitu ya. Nah, atau gejala-gejala yang buruk tertentu. Nah, ini adalah gejala-gejala yang buruk di dalam diri Saul yang bisa kita alami. Dan waktu kita mengalami sindrom Saul ini, maka jangan berharap kita bisa pulih. Dan waktu kita tidak pulih hidup kita, hubungan kita dengan Tuhan nggak mungkin maksimal. Ya, walaupun kita sudah pelayanan luar biasa sehebat apapun, nggak mungkin maksimal kalau kita belum pulih dari kerusakan masa lalu. Dan kalau kita belum pulih, hubungan kita dengan orang-orang di sekeliling kita juga nggak pernah akan bisa baik. Ya, pasti bermasalah. Sindrom Saul begini, saudaraku. Yang pertama, merasa diri sudah baik. Sehingga merasa tidak ada lagi yang perlu diperbaiki. So, tidak ada upaya untuk mengejar pemulihan diri. Ya, jadi merasa, I'm okay kok. Kenapa sih mesti bicara kerusakan masa lalu? Kenapa sih mesti ngungkit-ngungkit yang dulu? I'm okay. Saya udah okay kok, nggak ada masalah. Perhatikan baik-baik sindrom Saul ini, saudaraku. Sindrom ini yang membuat Saul nggak mengalami pemulihan dan itu berdampak terhadap dosa-dosa yang dia lakukan, berdampak terhadap hubungannya dengan Tuhan, hubungannya dengan sesama, dan gaya kepemimpinannya. Nggak ada upaya dari Saul. Sementara Daud merasa, I'm not okay. Aku butuh pemulihan. Dan Daud mengejar pemulihan itu. Dan Daud dapatkan pemulihan. Ya, ini penting banget, saudaraku. Karena saya melihat begini, ada banyak dari kita tanpa kita sadari, kita kena sindrom Saul. I'm okay. Jadi nggak ada upaya yang sangat serius untuk kita mengejar pemulihan diri. Yang kedua, saudaraku, merasa diri sudah baik. Sama, sindrom Saul adalah merasa diri sudah baik sehingga selalu berpikir situasi yang buruk pasti disebabkan oleh situasi kondisi itu sendiri atau kesalahan orang lain. Jadi nggak pernah bilang begini, waduh gua salah loh. Ya kan, kalau dia mengaku salah, ini baru akhirnya dia bisa mundur ke belakang. Apa sih penyebab kesalahanku? Wah, ternyata aku masih sangat dipengaruhi oleh luka-luka. Tapi waktu tidak menyadari kesalahannya, selalu bilang, ya ini kan gara-gara ini kan gara-gara dia. Selalu melemparkan kepada situasi kondisi, selalu melempar kepada orang lain, merasa diri nggak pernah salah, juga karenanya dia tidak pernah mengejar pemulihan diri. Daud mengalami kerusakan di masa lalu, tapi mengalami pemulihan dan menjadi pribadi yang luar biasa. Saul, walaupun secara packaging begitu baik, ternyata juga mengalami kerusakan-kerusakan pada masa lalu, tapi dia tidak mengalami pemulihan. Saya berdoa, kita tidak lagi menjadi seperti Saul. This is my church, this is my home, and this is my